Dia disebut sebagai seorang penipu paling terkenal di abad ke-20. Dia juga penjahat termuda yang pernah dicari oleh FBI. Hanya berumur 17 tahun. Sudah membuat cek palsu di 50 negara bagian Amerika Serikat, 28 negara di dunia. Dengan sukses menipu 6 juta dolar Amerika. Berlompat pesawat, melarikan diri dari penjara. Kelebihan dia telah lama berpura-pura dalam waktu lama. Menjadi pilot dokter dan pengacara. Ini adalah karir yang orang biasa belajar selama 10 tahun untuk melakukannya. Tapi Frank hanya menonton beberapa film aja. Sudah bisa berubah dari palsu menjadi nyata. Badan intelijen AS. Semuanya membuat mereka pusing. Bahkan lebih tinggi adalah, setelah menangkap ke penjara, Frank baru duduk di sana beberapa tahun. Sudah berubah. Menjadi salah satu anggota di FBI. Seorang konsultan. Anda memanfaatkan pengalaman penipuan selama bertahun-tahun. Mengkhususkan diri dalam pemalsuan cek untuk perusahaan besar. Berdasarkan semua trik. Setiap tahun dia mendapat ratusan juta dolar. Frank adalah seorang penipu yang jenius. Dia bisa mengandalkan akting untuk membodohi dunia. Tapi ada sesuatu. Dia tidak bisa membuat palsu. Sebelum dia menjadi seorang penipu yang jenius, Frank pernah adalah putra seorang Taipan. Seluruh keluarga tinggal di villa. Cinta antara orang tuanya sangat bagus. Bahkan dia biasanya melihat mereka jatuh cinta. Namun insiden datang tak terduga. Tidak lama, ayahnya gagal dalam pekerjaan jadi bangkrut. Bank menolak untuk meminjamkan uang kepadanya. Mereka tidak ada cara lain, mereka harus pindah keluar villa. Bahkan mobil yang cinta juga dijual. Ibunya tidak tahan dengan perubahan mendadak ini. Jadi sudah mendekati seorang pengacara yang kaya. Frank juga tidak ada cara lain. Dipindahkan dari sekolah bangsawan ke sekolah SMA yang biasa. Seseorang yang mengenakan rompi mewah. Tidak bergaul dengan semua orang di sekitar. Hari pertama, dia telah diganggu. Lawannya tertawanya bahwa memakai pakaian seperti seorang guru. Tiba-tiba memiliki pemikiran yang luar biasa. Muncul dalam kepala Frank. Dia pergi ke arah papan tulis. Kemudian gunakan kapur untuk menulis yang besar namanya. Dia bilang bahwa dirinya adalah seorang guru pengganti baru. Siapa harus mengatakan untuk saya? Di mana terakhir kali kalian belajar? Jika kalian ingin saya mengatakannya lagi, nanti saya akan melapor semua kalian ya. Duduklah. Penampilan serius. Membuat semua orang di kelas takut banget. Tidak siapapun berani untuk mengiranya salah. Kemudian Frank panggil seorang tadi naik ke mimbar. Katakan padanya untuk melafalkan pelajaran yang lalu di semua orang. Seperti dikurangi marah dalam hatinya. Tapi pada saat ini, seorang guru cewek yang nyata sudah datang. Tapi Frank tidak bingung. Hanya beberapa kata. Dia sudah membuat guru itu abaikan dan pergi. Sebuah lelucon. Jadi begitu sampai seminggu, dia ditemukan. Dalam waktu itu, bahkan Frank masih mengadakan pertemuan orang tua. Kemudian orang tuanya diundang untuk datang. Tapi Frank tidak menyesal. Tapi ayah Frank, menghadapi dengan putra yang pemberani ini, bahkan tidak memarahi. Di matanya juga menunjukkan tatapan yang sangat menghargai. Seperti itu seperti mengatakan, bocah ini sangat bagus. Tidak lama, keluarga segera bubar. Benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Orang tuanya yang cinta sejati sudah memutuskan untuk perceraian. Lebih dari itu, mereka terpaksa Frank untuk mengikuti siapa. Kejutan ini pecah. Mimpiannya tentang keluarga. Jadi begitu, semuanya sudah berubah. Seumur hidup Frank, dia memutuskan untuk meninggalkan rumah. Tidak memilih untuk mengikuti siapapun. Tapi tinggal di luar. Tidak punya uang, tidak bisa hidup lagi. Tapi hal-hal yang kecil ini tidak bisa mempersulitnya. Dia mengeluarkan buku cek ayahnya. Kemudian gunakan pisau menghapus nomor di atasnya. Berubah umur menjadi lebih tua. Kemudian tempelkan nama palsu ke atas. Tapi teknik penyamaran ini. Tambahkan ketampilannya yang miskin. Bank tidak percaya pada katanya. Berani untuk memalsukan cek. Sebuah halaman juga tidak ditukar. Maaf. Kami tidak dapat. Orang yang tidak akrab dengan cek. Setelah menggunakan semua cara juga tidak bisa. Dengan cepat Frank telah mencapai ujung jalan. Seorang pilot. Dapatkan perhatiannya. Amerika Serikat pada tahun-tahun abad ke-20. Pilot disambut seperti aktor bintang.
Kaya, tinggi dan ganteng. Dikelilingi oleh gadis cantik yang sekitar. Lebih dari itu, juga dianggap sebagai idola anak-anak. Hal ini membuat Frank sangat kagumi. Jadi sebuah rencana sudah terjadi. Dia berpura-pura menjadi seorang reporter. Kemudian pergi untuk mewawancarai pemimpin perusahaan penerbangan. Sejak itu, dia tahu bahwa banyak dan sangat banyak berita-berita terkait pilot. Lebih dari itu, diambil atas nama kenangan. Dari tangan lawannya diambil tiket penerbangan kedaluarsa. Kemudian dia menelepon untuk perusahaan penerbangan. Berbohong bahwa seragamnya sudah menghilang. Dengan sukses dari pabrik pakaian, diambil sebuah seragam untuk pilot. Bahkan melalui teknik trik. Mentalitas yang sangat tenang. Akhirnya dengan sukses berubah dirinya menjadi pilot nyata. Pakaian ini bermanfaat bagaimana? Kemanapun dia pergi, Frank sudah menjadi fokus orang banyak. Saat ke bank untuk menukar cek, lawannya tidak berkata apapun, segera menukar uang. Manajer bank juga mengucapkan terima kasih tanpa henti. Terima kasih atas Anda sudah datang sini. Menggunakan bank kami. Ini benar trik yang menarik. Nafsu Frank untuk mempraktekkan penipuan membuat sebuah rencana yang gila meledak dalam hatinya. Bagaimana untuk pemalsuan cek yang sempurna? Pertama adalah diambil model pesawat. Sudah berendam di bak mandi dari awal. Kemudian dengan hati-hati diambil label di ujung pesawat. Tempelkan ke cek. Jangan lupa tempelkan ke Alkitab. Tekan dengan keras beberapa kali. Begitu sudah sukses. Sebuah cek untuk dapat gaji. Jadi begitu sudah selesai semuanya. Namun ketika dia pergi ke bank untuk menukar, maka itu sangat sulit. Karena Anda tidak hanya butuh wajah tampan, tetapi juga harus memiliki tingkat untuk mengucapkan kata-kata Chessy. Maaf. Saya pasti adalah Anda selalu mendengar seperti itu kan? Tapi mata Anda ialah mata yang paling indah saya pernah lihat. Berhasil ditipu. Frank tidak berhenti di sana. Dan mulai membeli jumlah besar model. Kemudian memalsukan sejumlah besar cek. Kemudian dia pergi ke bandara untuk menukar. Tidak terduga dalam kejutan. Juga menerima informasi manfaat yang diterima pilot. Itulah bisa gratis biaya pesawat. Frank ke kabin. Mengobrol dengan kapten. Tapi tidak siapa terduga. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya Frank naik pesawat. Sejak itu, Frank sudah masuk pekerjaan di bank. Dia sudah bertindak dengan staf cewek yang cantik. Secara perlahan. Maka secara resmi telah mencapai bagian dalam bank. Dia tahu bahwa di bank ada mesin recognition. Cek nyata atau palsu. Jadi begitu, Frank menawar untuk membelinya kembali. Sebuah mesin untuk membedakan asli dari palsu. Kemudian membawa kembali untuk penelitian dengan hati-hati. Dari situ juga buat cek. Bahkan mesin tidak tahu apakah itu palsu. Lebih dari itu, dia juga memanfaatkan kesejahteraan pilot. Pergi kemana-mana dalam negara. Kemudian melakukan segala macam hal ilegal. Uang dicari makin hari makin banyak. Jadi begitu dia diperhatikan oleh FBI. Polisi melalui alamat dicek palsu. Menemukan tempat Frank tinggal. Kemudian bergegas dalam ruangan. Lihat tumpukan alat di atas meja. Polisi tahu bahwa datangnya tanpa hasil. Tapi tepat saat ini, di kamar kecil terdengar suara percikan air. Frank keluar dari dalamnya. Tapi dia tak panik. Mari santai. Kamu sudah sampai terlambat. Aku adalah Bali Island. Orang dari Badan Intelijen AS. Tersangka ingin melompat dari jendela untuk melarikan diri. Tapi dia ditangkap oleh rekan kami ya. Tom dari awal tidak percaya. Tapi melihat ketampilan angkuh Frank. Lebih dari itu, dia masih ingin kasih dompet untuk Tom memeriksa. Membuat Tom dengan perlahan tidak mengira lagi. Frank melihat lawan meletakkan pistolnya. Lalu dia bilang dia ingin melihat surat-suratnya. Setelah selesai lihat, saya menggunakan alasan untuk memulihkan bukti. Memeluk alatnya dan pergi. Menunggu Tom masih duduk di sana. Baru saja bangun. Dan menyadari hal ini tidak benar. Dia membuka dompetnya. Menyadari bahwa dalamnya benar-benar surat. Pertempuran antara kucing dan tikus pertama. Tikus menang. Setelah melalui ini, Frank mulai lebih percaya diri. Dia mulai berubah dirinya menjadi 007. Kemudian dia mengemudi mobil pribadi. Datang ke hotel untuk berkenalan dengan seorang model. Tapi, ini benar-benar hal yang dia ingin. Dalam malam Noel,
Dia menelepon Tom untuk menantang. Berkata bahwa dirinya sedang tinggal di kamar nomor 3113 hotel. Jika kamu ingin menangkapku, datang ke sini dengan cepat ya. Tom sudah ditipu sekali. Bagaimana bisa percaya pada kata dari Frank? Berpikir selama waktu. Melihat melalui niat Frank. Kamu menelepon bukan karena ingin berbicara denganku, benarkan? Maksudmu adalah apa? Kamu tidak punya siapa untuk menelepon. Hahaha. Tom benar-benar menyentuh kesakitan Frank. Frank sekarang benar-benar kesepian. Karena setelah punya uang, dia sudah kembali rumah sekali. Dia berpikir orang tuanya perceraian. Ini hanya untuk uang. Jadi dia kembali rumah karena dia ingin memberitahu mereka untuk kembali bersama. Berpikir tentang keluarga yang bahagia saat itu. Dengan kehangatan keluarga. Tapi sebenarnya tidak. Ibunya sekarang sudah menikah dengan orang lain. Ayahnya juga menjadi seseorang dengan pembatasan pengeluaran. Akhirnya dia masih tahu. Uang masih tidak bisa menyelesaikan masalah dirinya. Dia berencana untuk menghabiskan Natal bersama keluarganya. Tapi sekarang dia hanya bisa sendiri. Tambahkan Tom tertawanya. Frank benar-benar marah. Tapi nomor 3113 adalah nomor kamarnya di hotel. Dia tahu bahwa polisi akan tidak datang. Jadi kali negosiasi ini, kucing dan tikus tidak siapa kalah atau menang. Di pihak ini Tom mulai menyelidiki nama Barry Island. Setelah menyelidiki selama waktu, dia baru tahu. Ini hanya adalah nama ksatria petir. Tom saat ini baru berpikir. Penjahat yang dia harus menangkap. Mungkin adalah seorang anak ketagihan nonton kartun. Berdasarkan petunjuk, Tom sudah menyelidiki bahwa semua anak ketinggalan dari rumah di New York. Akhirnya dia juga bertujuan Frank. Tapi Tom tidak terduga. Seorang penipu yang jenius ini baru berumur 17 tahun. Polisi mengatakan dengan ibu Frank. Putranya memalsukan cek. Tidak terduga, seorang ibu memutuskan membayar semua uang sebagai gantinya. Tapi dia meremehkan kemampuan anaknya. Memberitahuku beberapa uang. Aku membayarmu. Berhitung sampai sekarang. Jumlahnya adalah $1.300.000 AS. Frank juga sadar. Keberadaannya terungkap. Dengan menyamar sebagai akademisi Harvard. Dia dengan sukses melamar profesi dokter. Lebih dari itu, dia dengan sukses berkenalan dengan perawat. Tahu bahwa ayahnya adalah seorang pengacara yang terkenal di sini. Lalu mulailah membuat lamaran pernikahan. Dengan sukses menikahnya. Berdasarkan pada konsep ulang pengacara di film. Tambahkan ingatan yang bagus. Hanya gunakan 2 minggu. Dia sudah lulus kompetisi yudisial. Dengan sukses menjadi asisten pengacara. Sampai malam Noel hari itu. Frank menelepon untuk Tom lagi. Kali ini dia berharap lawannya bisa dapat memaafkannya. Karena dia bersiap menikah. Tapi Tom menggunakannya sebagai petunjuk lagi. Dengan cepat menemukan keberadaan Frank. Dalam pernikahan hari itu. Tom tidak diundang tapi sudah datang. Frank sangat waspada. Segera membawa pengantin cewek untuk melarikan diri. Kita harus melarikan diri. Apa sih? Seorang pria ini miskin sehingga hanya uang yang tersisa. Dia sembarangan membuka sebuah koper. Dalamnya benar-benar dolar AS. Lebih dari itu, harus mengambil banyak untuk membuangnya. Dengan enggan dia memasukkan pakaiannya. Mungkin Frank tidak peduli. Dengan jumlah koin perak ini. Dari puncak tempat tidur diambil sebuah koper. Dalamnya lebih banyak uang. Semuanya adalah uang diambil dari cek palsu. Sekarang Frank harus melarikan diri. Waktu mendesak. Dia tidak bisa menjelaskannya kepada tunangannya. Hanya bilang bahwa, jika kamu cintaku. 2 hari kemudian setelah pagi jam 10. Nanti ketemu di bandara. Dia akan membawa tunangannya untuk melarikan diri. Sampai hari janji. Dia muncul di bandara. Frank sangat senang. Tapi sangat cepat. Tapi dia merasa bahwa ada polisi yang penyergapan di sekitar. Frank mencengkeram kepalanya kesakitan. Sangat sulit dia baru jujur. Sekarang dikhianati lagi. Serakang seluruh bandara. Dikendalikan oleh Tom. Tom ingin melarikan diri dari tempat ini. Itu lebih susah dari naik ke langit. Namun dia berpikir tentang cara untuk melarikan diri dengan sempurna. Sekali lagi Frank memakai seragam pilot. Berpura-pura menjadi pilot datang ke institut penerbangan.
Kemudian ambil alasan merekrut pramugari. Membawa 3 gadis cantik berkaki panjang. Menyuruh mereka memakai seragam. Lalu di bawah mata dari semua orang. Dengan gagah menuju bandara. Mata polisi. Semua terpikat oleh keindahan. Mereka tidak diperhatikan dengan. Frank tersesat di tengah kelompok orang. Tidak bisa tidak berbicara. Frank sangat paham pria-pria. Kamu masih bisa menemukan orang diganti. Bermain swap game bersama polisi. Tunggu sampai Tom menyadari. Dia sudah naik pesawat untuk melarikan diri. Setelah Frank melarikan diri. Dia bahkan tidak tahu apa itu ketakutan. Lebih dari itu, dia lebih gila. Dia mulai di negara-negara di dunia. Membuat jumlah yang besar cek palsu. Kemudian, ini juga menyebabkan banyak kerusakan pada ekonomi lokal. Lebih dari itu, banyak negara dianggap sebagai penjahat buronan teratas. Sampai 7 bulan kemudian, dia baru saja meninggalkan jejak. Berdasarkan petunjuk, Tom pergi ke pabrik cek. Namun saat Frank melihat Tom, saya tidak punya niat untuk melarikan diri. Tapi itu seperti teman lama bertemu lagi. Sangat bersemangat. Merry Christmas. Karena Frank terlalu kesepian. Jadi sendirinya hidup dalam penipuan. Tidak berani untuk mengatakan yang sebenarnya kepada siapapun. Satu-satunya saingannya. Juga menjadi satu-satunya teman. Tom menyuruh Frank berhenti semua. Lebih dari itu, berkata bahwa di luar benar-benar polisi. Jika Frank ingin melarikan diri, pasti akan membunuh. Frank pada awal tidak percaya. Tapi melihat wajah yang serius Tom, dia memutuskan SBG yang diakui. Saat Frank pergi keluar, melihat jalan tanpa bayangan, dia berpikir dia sudah ditipu lagi. Tapi lewat selama waktu, polisi sudah datang. Tom tidak ditipunya. Lebih dari itu, Tom bersumpah Tom akan berpikir cara membawa Frank kembali AS. 4 tahun kemudian, dia mendapatkan Tom dari penjara Perancis. Kembali AS. Di pesawat, Frank tahu ayahnya sudah meninggal. Segera putus asa tidak kata. Kemudian tersembunyi di toilet dan menangis seperti hujan. Selamanya menolak untuk keluar. Tom menyadari ada hal yang tidak biasa. Segera hancurkan pintu untuk masuk. Tidak terduga, Frank sudah melarikan diri dari saluran toilet. Pesawat belum sepenuhnya mendarat namun telah melompat turun. Tapi kali ini, dia tidak melarikan diri. Dia hanya datang rumah ibunya. Ibunya saat ini segera punya rumah baru. Sudah beberapa tahun, dia masih berharap orang tuanya bisa bersatu kembali. Jadi dia menipu uang. Juga berharap orang tuanya keluar dari kemiskinan. Tapi sekarang, harapannya sudah kabur. Banyak masalah. Bukan hanya dengan anak seperti Frank bisa menyelesaikannya. Frank benar-benar putus asa. Lebih dari itu, dia dengan aktif naik mobil polisi. Menerima hukuman 12 tahun penjara. Tapi cerita legendarisnya tidak berakhir seperti ini. Frank punya banyak pengalaman tentang membuat cek palsu. Lebih dari itu, masih membantu Tom memecahkan banyak kasus keuangan penipuan. Kemudian dengan sukses dipercaya dari penjahat, sudah berubah menjadi seorang ahli tentang keuangan penipuan. Tapi tidak lama, hidup bekerja sangat membosankan. Membuat Frank bosan. Dan begitu, sekali lagi, dia memakai pakaian pilot. Memutuskan untuk melarikan diri sekali lagi. Tom menemukan Frank. Ucapkan peringatan dari lubuk hatinya. Manusia tidak bisa hidup dalam penipuan selamanya. Tapi tidak bisa keluar. Jangan pernah berpikir untuk berubah. Mungkin kamu ingin seumur hidup ini harus tinggal dalam kesepian kan? Seleta selesai kata, Tom pergi. Dia meninggalkan hak untuk memutuskan. Untuk Frank memilih sendiri. Untunglah, Frank tidak membuat Tom kecewa. Dia kembali kantor lagi.